Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Trijilianti dari PIAUD 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur neuron. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian neuron. Pengertian neuron atau sel saraf. Neuron adalah jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Neuron berfungsi untuk menerima, meneruskan, dan memproses stimulasi, memicu aktivitas sel tertentu dan pelepasan neurotransmitter dari molekul informasi lainnya. Sel saraf atau yang biasa kita sebut dengan neuron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan atau stimulasi. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel saraf. Sifat unik dari sel saraf yang peka terhadap rangsangan ini membuatnya berbeda dibandingkan banyak sel lainnya di dalam tubuh. Sebuah sel saraf mempunyai satu badan sel yang mempunyai sitoplasma dan juga mempunyai nukleus atau inti sel. Selain sel saraf, dalam sistem saraf manusia juga terdapat sel glia yang berfungsi sebagai support bagi sel saraf. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk menghantar impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Yang pertama kita akan membahas dendrit. Dendrit ini merupakan percabangan dari badan sel dan terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma atau nukleus atau inti sel dan nukleus atau anak inti sel. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Badan sel memiliki sebuah inti sel dan di dalam sitoplasmanya terdapat butiran Nils yang berfungsi untuk sintesis protein. Butiran Nils dapat menjalankan fungsi tersebut karena mengandung RNA di dalamnya.
Badan sel hanya terdapat pada sel saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan pada ganglio atau sekumpulan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel ini merupakan inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Di dalam inti sel terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Yang keempat yaitu akson. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel neurit dari badan sel. Neurit ini mirip dengan dendrit. Bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih panjang dan lebih besar. Akson berperan sebagai menghantar impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut dengan neurofibril. Beberapa sel saraf neuritnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan myelin. Bayangkan saja akson atau neurit ini seperti kabel listrik. Kemudian di dalam terdapat kabel yang yaitu neurofibril dan pembungkus kabel disebut dengan selaput myelin. Ujung dari sebuah neurit biasanya akan berhubung dengan ujung dendrit dari sel lainnya. Di antara tempat pertemuan neurit dengan dendrit akan ditemukan sebuah celah yang disebut dengan sinapsis. Pertukaran informasi antara sel neuron terjadi di sinapsis ini. Yang kelima yaitu selaput myelin atau selubung myelin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung myelin tersusun dari lemak. Selaput myelin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut dengan nodus Renfield. Selaput myelin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocoran impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Selubung myelin diproduksi oleh sel glia. Yang keenam yaitu sel Schwann. Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya yaitu De Andre Schwann, seseorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali lipat sampai terbentuk selubung myelin. Sel Schwann
berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuron dan membantu regenerasi dari neuron. Kemudian yang ketujuh yaitu nodus Renfield. Nodus Renfield adalah bagian antara dua segmen selubung myelin. Nodus Renfield berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat tepat tujuan. Nodus Renfield mempunyai diameter 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Renfield. Yang ke-8 yaitu sinapsis atau akson terminal. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Informasi ini ditukar dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neuron setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter tadi. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang jenis dan fungsi neuron atau sel saraf. Jenis dan fungsi neuron atau sel saraf ini macam jenis sel saraf neuron berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor atau intermediate. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik ini adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Kemudian yang kedua yaitu sel saraf motorik. Sel saraf motorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapi rangsangan tersebut dengan bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Sel saraf motorik biasanya mempunyai dendrit yang pendek dengan akson yang sangat panjang. Yang ketiga yaitu sel saraf konektor atau intermediate atau asosiasi. Ini merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lain
yang terdapat di dalam sistem saraf pusat. Serabut saraf, akson, dan dendrit dari sel ini bergabung dalam satu selubung dan akan membentuk urat saraf, sedangkan badan selnya berkumpul di satu tempat untuk membentuk ganglion saraf. Kemudian berdasarkan jumlah prosesnya, neuron diklasifikasikan menjadi satu, yaitu neuron unipolar. Neuron unipolar ini mempunyai satu tonjolan yang kemudian bercabang dua dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju ke perifer, sedangkan cabang yang lain berjalan menuju isp. Contoh neuron sensorik saraf spinal. Yang kedua yaitu neuron bipolar. Neuron bipolar mempunyai dua tonjolan, satu akson dan satu dendrit. Contohnya neuron bipolar antara lain adalah sel batang dan kerucut retina. Kemudian yang ketiga yaitu neuron multipolar. Neuron multipolar mempunyai beberapa dendrit dan satu akson yang dapat bercabang-cabang banyak sekali. Salah satu contoh sel jenis ini adalah neuron motorik yang berasal dari kornu ventral modula spinalis dengan aksonnya yang menjular sampai ke otot rangka. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua yaitu sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga yaitu sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.